buat user R15 ya sering-sering aja. Oke Mas Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik lagi, welcome to my channel Aditya MV. Nah, di depan gua ini udah ada R15 tahun 2018 ya. Tapi kali ini gua nggak akan nge-review modifikasinya, soalnya gimana ya? Ya udah ganteng dari sononya sini motornya. Nah, di video kali ini gua mau ini ya, mau apa ya namanya? Mau ini penyakit dari R15. Nah, yang baru mau beli atau yang udah punya itu pasti cepat atau lambat itu pasti akan menemuin penyakit ini ya guys ya. Jadi langsung aja kita ke ini ya, ke permasalahannya atau penyakitnya gitu guys ya. Nah, yang pertama ya itu yang dialamin R15 itu biasanya tuh rantai guys ya, nggak jauh dari rantai ya. Nah, rantai ininya nih guys. Rantai ini biasanya ya dia cepet kendor guys. Tahu gimana itu di video gue yang sebelumnya yang gue ngebahas MX King itu juga begitu ya. Karena ini satu pabrikan Yamaha, jadi kemungkinan itu masalahnya itu hampir sama, yaitu rantainya cepet kendor seperti ini ya guys. Ini apalagi kalau buat speeding terus buat ditarik-tarik gas gitu cepet sekali guys ini guys. Nah, seperti ini rantai ini aja udah kendor udah berapa kali ini dikencengin gitu ya. Jadi mungkin poinnya yang pertama itu rantainya kendor, penyakitnya ya. Nah, lanjut kita yang kedua itu. Yang kedua itu ininya nih. Nah, komstir. Yang punya R15 itu entah tahun berapa gitu, yang pokoknya yang Fitri itu pasti komstirnya cepet kendor seperti ini ya. Ini tahu kayak Vixen apa itu juga sama aja tuh kendor. Jadi yang punya R15 yang Fitri begini hati-hati ya kalau ada lubang gitu, soalnya dia cepet kendor walaupun dikencengin ntar berapa bulan juga kendor lagi. Nah, solusinya tuh yang kalau mau ngencengin di sini nih guys nih. Nah, di bawah sini nih. Nah, ini dikencengin, terus ini sebelum dikencengin dikendorin dulu ya, ini ya, dikendorin baru ininya nih. Nah, dikencengin dikit, ntar sekiranya udah agak enteng dia bisa dipasang. Jangan terlalu berat ya guys, soalnya motornya ini udah berat soalnya. Tadi gua coba aja rasanya pegel badan. Udah aduh, kalau buat anak muda sih oke lah ya, mantap kalau buat anak muda. Tapi kalau buat keluarga kemungkinan pikir ulang dulu lah ya. Nah, itu yang poin kedua ya guys ya. Poin kedua dari penyakit R15 sendiri yang sering terjadi ya. Buat user R15 nih pasti ngalamin, nggak cepet nggak lambat pasti ngalamin penyakit dua itu ya kan. Nah, yang terakhir ini nggak kalah penting guys. Yang terakhir ini nggak kalah penting dari R15 penyakitnya ini, yaitu nggak jauh dari speedometer guys. Nah, nih speedonya nih. Entah tahu dari pabrikan Yamaha atau gimana itu ya. Ini penyakitnya di R15 itu kalau dicuci atau kena air dia error guys. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. Nah, dia biasanya dia hidup nih lampu, cuman sininya error. Sininya nih. Nah, sering terjadi seperti dia di R15 gitu, seperti itu ya. Dia error, jadi nggak tahu apa dari sononya kurang rapet apa gimana. Jadi usahain kalau misalkan nyuci apa ditaruh parkiran gitu ya, pas di rumah itu dikasih kain apa lap gitu ya, yang supaya nggak air itu nggak langsung masuk gitu. Jadi biar aman gitu loh. Soalnya sering terjadi dan sering dikomplain oleh para pengguna R15 seperti ini.
Mungkin kayaknya sih itu doang ya guys ya. Penyakitnya itu cuman 3 poin, yaitu rantai cepet kendor, terus komstir cepet oblak, sama yang terakhir speedometernya ini error. Mungkin seperti itu doang ya. Nah, sama ini satu lagi upsdown nih. Penyakitnya nih, penyakit menular ini. Penyakitnya nggak jelas nih. Tapi yang sebelah ini belum guys, belum. Bukannya enggak ya, belum. Jadi buat kalian yang punya R15 ya, ini harus rajin-rajin lah buat ngebersihinnya upsdownnya ini. Soalnya dia nggak ketutup dan dia itu sering kena debu. Jadi mau nggak mau dia pasti mengalami apa namanya ya, gesekan debu itu pasti kan kasar lah. Jadi bocor seperti ini. Sorry nih ya, motornya agak kurang bersih soalnya habis buat touring itulah, seperti itulah ya, jarak jauh gitu ya. Buat user R15 ya sering-sering aja dibersihin upsdown. Ini nggak yang gold, nggak yang hitam, ini sama aja guys. Ya kalau ini ya seperti inilah penampakannya ala kadarnya tuh. Nah seperti ini. Jadi ya itulah penyakit dari R15 yang sering ditemuin para usernya ya. Kemungkinan ya cuman itu doang sih penyakitnya, nggak kemana-mana sih. Kalau ini mah cuman rantai kendor, komstir, speedometer, sama upsdownnya itu ya. Jadi cuman 4 doang penyakitnya dari R15 tersendiri lah ya. Kalau mungkin ada yang lain gitu bisa komen di bawah gitu ya. Soalnya yang selama 4 tahun ini yang dialamin baru itu doang sih, belum ada yang lain. Kalau masalah mesin sih insya Allah aman lah ya, nggak rewel lah selama nggak diutak-utik, itu insya Allah aman, enak sih. Oke ya, mungkin sekian dulu review penyakit R15 Fitri ini ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.